tidak bisa akses internet. Nah, hal ini menjadi permasalahan buat calon siswa ketika mereka mendaftar. Nah, ternyata mereka tidak bisa membuka link pendaftarannya. Kadang-kadang dari pihak pemerintah atau lebih unggul daripada sekarang. Sekarang ya kalau di kota mungkin ngomong bisa, tapi yang di desa, nah ini akan menjadi kesenjangan semakin senjang ini. Sehingga jarak dengan sekolah tersebut itu terhitung dari titik Google Map itu. Nah, tetapi sebenarnya kalau dilihat dari realita di lapangan, malah rumah yang bersangkutan itu tepat berada di kurang lebih di belakang sekolah tersebut. Nah, dunia pendidikan di Indonesia tidak terkecuali di Bali saat ini diuji pelaksanaannya dalam menentukan kurikulum baru sesuai dengan perkembangan zaman. Ada beberapa cara yang ditempuh pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengurangi kemiskinan melalui pemerataan pendidikan dengan harapan untuk mendorong program pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Sejalan dengan perkembangan zaman, saat ini telah dilaksanakan pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB 2024 serempak di seluruh Indonesia, di mana PPDB untuk SMA-SMK sudah dibuka pada 19 Juni 2024 lalu. Bagi siswa yang ingin mendaftar PPDB SMA-SMK online, di mana pendaftarannya dimulai pada 19 sampai 29 Juni 2024 dan pengumuman hasil seleksi PPDB SMA-SMK akan dilakukan pada 6 Juli 2024. Kemudian dilanjutkan daftar ulang dilakukan pada 8, 9, 10 Juli 2024. Hal ini juga tertuang dalam keputusan Gubernur Bali tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan tahun pelajaran 2024-2025, di mana ada 4 jalur PPDB SMA, yaitu afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua, wali, dan prestasi. Namun persoalan sekarang di awal pendaftaran, tidak semua siswa ataupun orang tua memahami tata cara pendaftaran secara online. Terlebih secara geografi, lokasi sekolah mereka ada di pedalaman yang agak sulit diakses oleh jaringan internet. Hal ini tentu menimbulkan sebuah persoalan di kalangan dunia pendidikan kita saat ini. Nah, pendaftaran secara online ataupun berkaitan dengan kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini memang bagus kalau dari sisi perkembangan teknologi, tetapi di sisi lain kita juga perlu memperbaiki daripada fasilitas teknologi kita. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia itu masih banyak di titik-titik tertentu tidak bisa akses internet. Nah, hal ini menjadi permasalahan buat calon siswa ketika mereka mendaftar. Nah, ternyata mereka tidak bisa membuka link pendaftarannya. Kadang-kadang dari pihak pemerintah atau pemerintah yang terkait juga kurang melaksanakan sosialisasi. Nah, sehingga masyarakat yang membutuhkan akses daripada pendaftaran tersebut, mereka tidak bisa mengakses daripada link pendaftaran tersebut. Saya yakin untuk hal ini perlu berbenah, perlu dievaluasi agar betul-betul nantinya fasilitas daripada internet ini dimaksimalkan, sehingga bagi mereka yang di pelosok-pelosok, bagi mereka yang tidak tersentuh dengan internet, juga mereka bisa mendapatkan akses internet. Nah, hal ini akan berkaitan sekali dengan kampus Merdeka Belajar ini, sehingga harapan kami ke depan supaya fasilitas internet ini ditingkatkan. Nah, kemudian ada beberapa hal lain juga yang berkaitan dengan sekolah-sekolah, di mana sekolah yang saya maksudkan itu dari SD sampai perguruan tinggi banyak yang disuruti di lapangan sebenarnya berkaitan dengan sekolah swasta dan sekolah negeri ini. Itu belum siap dilaksanakan apa yang mudah menjadi sistem atau mau menjadi kurikulum di kita. Contohnya ya, di desa-desa internet belum merata, sudah itu masyarakat masih banyak murid yang tidak punya handphone dan sebagainya, masih banyak. Di sini sebetulnya saya prihatin. Sistem pembelajaran yang lama itu masih lebih unggul daripada sekarang.
Sekarang ya kalau di kota mungkin ngomong bisa, tapi yang di desa, nah ini akan menjadi kesenjangan semakin senjang ini. Bukan semakin maju, enggak, semakin senjang. Yang maju ya maju, yang senjang ya senjang gitu. Ada 4 jalur PPDB SMA, yaitu afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua, wali, dan prestasi. Namun dalam pelaksanaannya masih menyisakan sejumlah persoalan, salah satunya jalur zonasi. Pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi hingga saat ini masih menuai pro kontra di sana-sini. Tentunya menjadi sebuah harapan dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang nyatanya belum dapat terwujud secara optimal. Hal ini dapat kita lihat pelaksanaannya di lapangan, di mana tata cara zonasi kadangkala dikalahkan dengan tolak ukur oleh sistem atau teknologi dibandingkan dengan manual. Di sisi lain, seleksi jalur zonasi pada saat PPDB adalah berdasarkan jarak rumah ke sekolah, menimbulkan dua sisi. Semakin dekat dengan sekolah, semakin besar peluang lolos, karena jarak dari rumah ke sekolah yang relatif dekat tentunya tidak terlalu memerlukan kendaraan bermotor untuk berangkat ke sekolah. Di sisi lain, siswa bisa berjalan kaki atau bersepeda menuju sekolah. Ketika jalan kaki dan bersepeda ke sekolah membudaya, hal ini merupakan hal baik bagi kebugaran jasmani siswa itu sendiri. PPDB atau penerimaan peserta didik baru di tahun 2024 ini secara realita kita di lapangan melihat beberapa permasalahan secara teknis, di mana PPDB ini ada dua hal yang kita bisa lihat realitanya di lapangan, yaitu terkait dengan zonasi, terkait dengan prestasi. Nah, dua hal ini mestinya betul-betul dikaji ataupun ditata ulang berkaitan dengan zonasi ini. Nah, zonasi ini yang terjadi di lapangan ada kalanya ada masyarakat, warga masyarakat di daerah tertentu, di desa tertentu ini mereka padahal dekat dengan jarak sekolahnya, malah mereka tidak bisa diterima karena mungkin titik akses daripada Google Map-nya itu tidak di tempat mereka tinggal, tapi mungkin di pojok jalannya atau dan lain sebagainya, sehingga jarak dengan sekolah tersebut itu terhitung dari titik Google Map itu. Nah, tetapi sebenarnya kalau dilihat dari realita di lapangan, malah rumah yang bersangkutan itu tepat berada di kurang lebih di belakang sekolah tersebut. Nah, malah hal-hal yang demikian tidak masuk kategori zonasi yang bisa diterima. Nah, hal ini saya rasa pemerintah bisa memberikan evaluasi, mengkaji ulang seperti apa aturan daripada zonasi ini, agar tidak nantinya justru malah calon siswa yang jauh dari sekolah itu diterima, sedangkan yang dekat tidak diterima. Nah, mungkin pemerintah juga atau sekolah juga harus melibatkan desa atau lingkungan dengan cara mendapatkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan itu memang betul warga masyarakat di sana dan sesuai dengan aturan zonasi semestinya yang bersangkutan memenuhi kualifikasinya. Nah, itu harapan kami terkait dengan zonasi. Nah, kemudian yang ini kita harus bangkit bersama, sadar bersama. Sulit itu ngomong karena urusan manusia, otak sama lain, pikirnya sama lain, ternyata bisa dikondisikan. Kalau udah namanya udah mau kerjasama kan, sudah nggak bisa ngomong kita, sistem udah bangkrut itu. Nggak ada gunanya kita bikin sistem, harus begini. Maka dari itu kesadaran hukum harus ditingkatkan dan hukum harus ditegakkan. Kalau ada seperti itu tegak harus, baru. Kalau nggak berani gitu ya lebih baik mundur jadi pejabat, nggak usah lah. Habisin uang negara yang tidak jelas hasilnya. Hal penting dalam PPDB yaitu ketersediaan data yang akurat dalam penerapan jalur zonasi. Alangkah lebih bijak saat pendaftaran jarak terjauh untuk zonasi dicantumkan dengan jelas disertai dengan kuota siswa yang dialokasikan. Meskipun zonasi dimaksudkan sebagai jalur khusus, namun kita harus menyadari bahwa spesialisasi ini tidak boleh menghilangkan peluang bagi siswa berprestasi dari luar zona.
Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru PPDB dilaksanakan dengan tujuan untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan diadakannya sistem zonasi, pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, integrasi sosial, efisiensi dan efektivitas, serta pemanfaatan fasilitas pendidikan. Selain tujuan-tujuan tersebut, sistem zonasi juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses PPDB serta meminimalisir praktek jual beli bangku sekolah. Namun perlu diingat bahwa sistem zonasi masih dalam tahap pengembangan dan implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan. Perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala agar sistem zonasi dapat mencapai tujuannya secara optimal. Terkait dengan prestasi, nah ada kalanya yang berkaitan dengan prestasi ini tidak qualified jadinya pada sekolah tersebut. Nah contohnya penerimaan calon siswa yang mungkin ditetapkan umpamanya 35 orang. Nah tetapi dengan alasan tertentu jadinya membengkak menjadi 45, menjadi 35. Nah artinya dengan jalur prestasi yang diharapkan oleh aturan yang dibuat itu adalah mereka betul-betul sesuai dengan harapan prestasinya itu supaya memenuhi kualifikasi atau kualitas, malah bergabung dengan anak-anak yang kualitasnya kurang, tetapi karena alasan tertentu mungkin ada titipan mungkin dan lain sebagainya. Nah ini menimbulkan kesenjangan di dalam kelas tersebut. Nah sehingga kita tidak bisa mendapatkan target kita untuk mendapatkan kualitas daripada peserta didik itu ke depan. Nah ini saya rasa pemerintah juga perlu memperhatikan jika memang aturannya umpamanya kuotanya 35 per kelas gitu. Nah itu harapannya agar betul-betul dibuat 35, tidak ada istilahnya penambahan ataupun membengkak dan lain sebagainya. Jadi di sini aturan daripada prestasi ini perlu diperhatikan agar kualitas anak didik kita tidak nantinya malah menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena bagaimanapun juga brand image daripada sekolah tersebut akan selalu melekat dengan kualitas daripada anak-anak itu. Memang secara umum adalah untuk hak bersama, untuk masyarakat sama, pejabat sama, tapi dalam kenyataannya kita bisa lihat sendiri, kita bisa saksikan sendiri apa yang terjadi. Udah menjadi rahasia masyarakat. Sebenarnya dinas pendidikan dan aparat yang menyangkut masalah pendidikan malu, budaya malu yang tidak ada. Inilah yang betul-betul memalukan. Saya yakin. Nah tergantung mainnya sekarang, manusianya. Ya mudah-mudahan lah di Bali itu mau kita jujur bersama lah. Selain jalur zonasi yang saat ini menuai banyak kritikan, yakni jalur prestasi, di mana para orang tua murid belum memahami aturan penggunaan jalur ini. Ada beberapa kendala yang dihadapi para siswa melalui jalur ini, salah satunya saat menggunakan sertifikat Pekan Olahraga Pelajar. Masalahnya dalam aturannya sertifikat ini dikeluarkan minimal 6 bulan saat penggunaannya, sehingga para atlet yang meraih prestasi di bulan Juni secara otomatis tidak bisa menggunakan sertifikat ini. Pemahaman yang minim dari siswa dan orang tua murid serta minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah menjadikan jalur ini banyak menuai pro kontra. Belum lagi adanya dugaan permainan jual beli jalur ini yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang berkompeten di bidangnya. Nah, di sini seperti yang kita gembar-gemborkan di masyarakat, bagaimana kita tidak melakukan tindakan ataupun sikap KKN itu. Nah, KKN itu bukan hanya korupsi uang, tetapi kalau kita atau mereka yang memiliki jabatan, nah ternyata mereka juga bersikap KKN dengan cara menitipkan anak didik yang kurang berkualitas di sekolah tertentu yang berprestasi. Nah ini juga akan menambah citra buruk buat sekolah tersebut, karena saya yakin bila mana kelas yang
syaratnya itu dengan prestasi itu tentu saingannya akan ketat, di mana dalam satu kelas itu akan terdiri daripada anak-anak yang pintar, sedangkan jika dasarnya mereka adalah titipan dari mungkin oknum-oknum tertentu, nah ini bisa memicu daripada kualitas dalam satu kelas itu tidak imbang. Saya yakin antara murid yang berprestasi dengan murid titipan yang mungkin nilainya rendah itu dititipkan di sana, ini akan berdampak negatif, terutama dari sisi kemampuan anak-anak yang dititipkan itu nantinya tidak bisa bersaing dengan anak-anak yang berprestasi itu di satu sisi. Tapi di sisi lain nantinya pengaruhnya adalah anak-anak yang berprestasi ini tidak bisa maksimal. Karena apa? Karena anak-anak yang kurang berprestasi itu mereka lambat, sedangkan anak-anak yang berprestasi ini inginnya kencang, ingin cepat. Nah ini juga tidak akan bagus buat kualitas daripada kelas tersebut. Nah sehingga harapan kami, bijaklah kepada oknum tertentu yang selama ini menggunakan tindakan-tindakan KKN seperti itu, nah agar tidak melakukannya kembali demi kualitas pendidikan SDM kita di Indonesia. Sekolah prestasi itu penting, karena itu nampung orang-orang pintar, dan bukan akan menghilangkan itu, enggak. Jadi sekolah-sekolah lain akan menyusul ingin berprestasi. Kalau dihilangkan itu kan sama dengan kita tidak akan mau maju ke prestasi. Ya sekarang kita lihat tidak ada sistem juara di sekolah. Sudah itu tidak ada sistem rapor. Juara kelas ini tidak ada. Jadi daya dorongan untuk bersaing itu tidak ada. Melemahkan pendidikan itu. Kenaikan kelas, saya datang ke tempat saya tamat itu 59 tahun yang lalu saya tamat, saya datang, saya tanya sana, mana juara kelasnya, saya udah bawain hadiah. Ternyata sekarang tidak ada sistem juara kelas, Pak. Sistemnya begini-begini. Oh ya, pasti karena naik, pasti akan tamat begitu. Tidak ada berpikir bahwa tidak akan naik kelas, tidak lulus. Sangat melemahkan itu. Pemerataan kualitas sekolah antara swasta dan negeri hendaknya tetap diperhatikan sehingga tidak ada penumpukan jumlah siswa di salah satu sekolah. Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemerataan pendidikan. Bagi sekolah yang saat ini dinilai masyarakat masih memiliki label sekolah favorit, hendaknya tidak serta-merta menambah kuota atau jumlah siswa dalam satu kelas. Penambahan ini akan sangat berpengaruh pada kualitas penerimaan pendidikan dan efektivitas dalam sistem dan proses pendidikan oleh guru maupun daya serap siswa. Di lapangan yang terjadi yang kedua lagi adalah bagaimana persaingan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. Nah di sini pemerintah juga kita harapkan agar bijaksana, bersikap adil, bijaksana terhadap sekolah swasta juga. Nah sekolah negeri yang kita lihat di lapangan banyak sekali yang menambah kuota, jadi tidak membatasi jumlah siswanya. Yang sebelumnya secara pengumuman mungkin dibuat jumlah kuotanya sekian, nah ternyata setelah berjalan realitanya bisa 2 kali lipat, bahkan bisa ada penambahan kelas malam dan kelas sore kayak seperti itu. Nah ini berbahaya nih buat sekolah-sekolah swasta. Jadi sudah banyak di lapangan kita melihat banyak sekali sekolah swasta itu gulung tikar. Nah harapan kami kepada pemerintah agar betul-betul bersikap adil bijaksana, karena sekolah swasta ini juga mereka ingin berbuat lebih banyak terhadap SDM masyarakat. Nah di mana mereka itu adalah dengan biaya yang mereka lakukan sendiri, bukan biaya dari pemerintah, sehingga harapan kami pemerintah atau yang berwenang di bidang hal ini memberikan aturan-aturan yang betul-betul bijaksana sehingga sekolah swasta juga bisa hidup. Itu harapan kami. Saya rasa di lapangan ini kasusnya sama, begitu banyaknya perguruan tinggi negeri atau sekolah negeri menerima jumlah mahasiswa. Nah sehingga akan berefek terhadap sekolah swasta. Banyak sekolah swasta dan perguruan tinggi swasta yang gulung tikar gara-gara kuota di sekolah negeri itu tidak dibatasi. Nah sehingga saya harap dari pemerintah terkait betul-betul memberikan kebijakan yang adil, bijaksana
agar sama-sama hidup. Sekolah swasta agar bisa hidup, perguruan tinggi swasta agar bisa hidup, sehingga aturannya ini perlu diperjelas. Semua terbagi dan mendapatkan sepis. Karena sekolah swasta itu dulu sangat dipentingkan untuk membantu pendidikan. Sekarang pada saat misalnya begini, kita abaikan, itu kan hal yang salah. Maka tetap harus disiplin dengan kota yang ada, jangan ditambah-tambah. Sehingga swasta diperhatikan, karena perlu diprogramkan bantuan kepada swasta. Kalau misalnya di negeri dapat BOS, swasta harus dapat BOS. Kan itu harusnya dana BOS. Sehingga dikelola untuk kepentingan kecerdasan bangsa itu semua. Alokasi dana pendidikan yang mencapai 20% dari jumlah total APBN tentunya bisa diwujudkan sebagai usaha pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan sebaliknya, anggaran ini banyak disalahgunakan dengan membuat program yang tidak jelas serta sistem pendidikan yang seringkali berubah-ubah. Selain memperlambat tujuan, seringnya berubah kurikulum akan menjadikan sistem pendidikan di Indonesia akan menjadikan sumber daya manusia kalah bersaing dan sulitnya terwujud pemerataan di bidang pendidikan. Dalam PPDB ini terkait dengan zonasi, terkait dengan prestasi dan lain sebagainya, yang jelas kami menyoroti adalah perlu adanya evaluasi aturan, perlu adanya evaluasi antara sekolah negeri, sekolah swasta, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, ini betul-betul diperlakukan secara adil dan bijaksana, sehingga aturan-aturan yang berkaitan dengan prestasi, yang berkaitan dengan zonasi ini perlu dievaluasi untuk lebih bijaknya, lebih berpihaklah kepada sekolah swasta juga. Nah, berkaitan dengan PPDB, berkaitan dengan pendaftaran secara online ini tentu ini membebankan kepada warga masyarakat yang kurang mampu. Nah, dalam hal ini mungkin dari pihak pemerintah juga perlu adanya memberikan semacam internet gratis dalam titik-titik tertentu di daerah-daerah tertentu. Nah, harapan kami agar betul-betul di daerah-daerah pelosok dan sebagainya itu dibangun fasilitas internet yang memadai, sehingga masyarakat yang kurang mampu, masyarakat di pedesaan dan lain sebagainya juga mereka memiliki akses terhadap internet yang dibutuhkan untuk pendaftaran daripada siswa baru tersebut. Komite sekolah dalam hal ini sebenarnya memiliki peranan yang sangat penting juga, di mana berkaitan dengan sumbangan mahasiswa kurang lebih seperti untuk kegiatan tertentu. Nah, hal ini juga peran daripada wali murid atau komite sekolah itu juga harus betul-betul dilibatkan agar ujung-ujungnya tidak memberatkan orang tua siswa nantinya dalam hal pembiayaan. Nah, karena apalagi di sekolah negeri harapannya agar untuk pembiayaan di luar daripada kegiatan pembelajarannya itu agar tidak terlalu membebankan orang tua. Kita sebetulnya harus menerapkan disiplin dan istilahnya sekarang etika dan moral. Etika dan moral kalau sudah hilang itu akan lupa semuanya, menjadilah orang koruptor. Nah, di sini kalau kita lihat di sekolah-sekolah SD atau TK baru mulai, itu sekarang kan tidak ada budaya tidak naik kelas. Naik 100%, naik 100%. Jadi di situ udah kedisiplinan akan hilang. Yaitu gurunya juga diberikan hak sedikit untuk mendidik anak. Dan kadang-kadang gurunya marah sedikit udah campur aduk, pemerintah udah ada. Dibilang bahwa ini adalah terlalu keras, ini akan melemahkan pendidikan itu sendiri. Apalagi zaman IT sekarang. Berat ke depan tantangannya. Kalau ngomong persentase global itu kan hanya di meja hitungannya. Yang real kita tahu di lapangan yang penting. Ya, kalau kita mencerdaskan kehidupan bangsa ngomong, yang penting sampai ke desa itu orang-orang cerdas semua. Itulah yang diinginkan. Bukan cerdas di kota aja, cerdas di sini. Bukan karena rasio dan sebagainya. Itu yang penting. Dari semangat APBN itu udah luar biasa. Nah, sekarang mampu nggak Departemen Pendidikan itu mengelola uang itu benar? Dan apakah sudah benar dipakai apa belum? Ini saya rasa 40% haus itu. 40-50% haus. Tidak sampai ke grassroots.
Pendidikan merupakan aspek yang penting dan salah satu fondasi dari semua negara, termasuk Indonesia. Dengan meraih pendidikan, Indonesia dapat menjadi negara republik yang berkembang dan menjadi negara yang dapat mempersatukan keberagaman dan bersaing dengan negara lain. Bahkan Indonesia tidak akan ada jika pahlawan kita tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk dapat menyatakan kemerdekaan dan bebas dari penjajah serta diplomatis. Hal tersebut dikarenakan oleh kemampuan intelektual dan akademik yang dimiliki oleh tokoh-tokoh tanah air agar dapat memastikan negara kita dapat meraih kemenangan yang mutlak. Sustainable Development Goals (SDGs) juga menegaskan untuk mengembangkan kualitas pendidikan, yaitu memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas yang setara dan mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Pendidikan adalah dasar dari kemajuan setiap negara. Peningkatan bantuan pemerintah untuk sekolah di Indonesia adalah langkah krusial untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Selain itu, dibutuhkan keterlibatan dan dukungan dari masyarakat untuk mendorong pendidikan menjadi salah satu kebutuhan utama negara dan turut serta meningkatkan pengetahuan, baik umum maupun terspesialisasi, agar cita-cita untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dilakukan bersama-sama.